Anda masih menyaksikan kabar utama pagi. Pemirsa, seorang oknum anggota TNI berpangkat Serma di Deli Serdang, Sumatera Utara nekat menghujamkan 12 tusukan sangkur ke tubuh istrinya. Korban yang sempat dilarikan ke rumah sakit akhirnya meninggal dunia. Astri Gustina Ayu Yolanda, warga desa Sei Sembayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, sempat dilarikan ke Rumah Sakit Umum Dr. Julham. Usai menderita luka parah akibat ditusuk sangkur berkali-kali oleh suaminya, Serma TDA, seorang anggota TNI. Korban dinyatakan meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit. Berdasarkan hasil otopsi, terdapat sekitar 12 tusukan dan paling parah luka di bagian leher korban. Usai diotopsi, jenazah korban langsung dibawa pihak keluarga ke rumah duka di Jalan Danau Laut Tawar, Kelurahan Sumberkarya, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai untuk proses pemakaman. Menurut kakak ipar korban, antara pelaku dan korban yang telah menikah selama 14 tahun ini kerap terlibat cekcok sejak 3 bulan terakhir. Motif diduga masalah ekonomi. Kalau dari yang saya dengar di rumah sakit umum tadi ada 12 liang cucukan. Tapi yang paling parah itu yang di leher katanya. Yang paling parah di leher. Ya, harapan kami si pelaku agar dihukum sesuai dengan apa yang telah dibuatnya kepada adik kami dan dihukum seberat-beratnya yang sepantasnya apa yang untuk dia. Dan satu lagi, ini almarhumah juga meninggalkan 4 orang anak yang masih kecil-kecil yang butuh biaya untuk sekolah segala macamnya agar diperhatikan oleh instansi terkait. Sementara pelaku Serma TDA berhasil ditangkap di parkiran Bandara Kuala Namu, Medan. Pelaku yang merupakan anggota Kodim 0201 Medan ini kemudian dibawa ke Denpom Kodam 1 Bukit Barisan untuk proses pemeriksaan. Dari Binjai, Sumatera Utara, Taufik Hidayat, TV One mengabarkan. Untuk mengetahui apa penyebab oknum TNI tega menghujamkan sangkur ke tubuh istrinya hingga tewas, sudah bersama kami Astri Novida selaku kakak kandung korban. Selamat pagi, Bu Novi. Selamat pagi, Mbak. Sebelumnya kami menyampaikan duka cita yang mendalam atas kepergian adik Ibu Novi. Terima kasih, Mbak. Ibu Novi mungkin bisa menceritakan apa sekiranya yang menjadi latar belakang yang diketahui oleh pihak keluarga percekcokan yang belakangan terjadi antara korban dan juga pelaku. Kalau masalah cekcok dalam rumah tangganya kurang tahu sih ya, Mbak. Tapi dia selalu ngadu, ngeluh, aku capek, aku tengkar, Kak, aku udah nggak sanggup. Aku nggak mau pulang lagi. Nggak usah aku kalian suruh-suruh balik sama dia. Mikirkan anak, nggak usah. Aku udah cukup capek, lelah aku nggak mau stres, aku nggak mau gila. Cuman itu aja, dia nggak pernah cerita yang terlalu apa dia, Mbak. Berapa anak? Terlalu yang dalam kali. Anaknya 4, Mbak. Usia berapa saja Bu Novi? Yang 1 kelas 2 SMP, nomor 2 kelas 6, nomor 3 masih umur 8 tahun. Yang nomor 4 TK umur 5 tahun, Mbak. Kabarnya kan ini disebabkan karena masalah ekonomi. Apakah tidak pernahkah korban bercerita detail soal masalah keluarganya? Apakah mungkin sudah pisah rumah atau seperti apa, Bu Novi? Kalau ekonomi dia cuman bilang tuh dia cuman dikasih jatah belanja 100.000 satu hari. Makanya dia jualan, Mbak. Dia jualan untuk nutupi kebutuhannya, untuk beli apa yang dia mau, dia jualan, Mbak. Jualan dari siang sampai malam. Biar bisa anaknya cukup jajan, biar bisa dia apa yang mau dibeli, dia dapat. Gitu. Kondisi korban berjualan ini memang sudah lama atau baru-baru saja terjadi?
Mungkin karena sang suami terlibat hutang atau apa mungkin Bu Novi, ada cerita dari korban? Ya karena suami suka judi ya Mbak, suka main judi, jadi mungkin uang itu nggak cukup dikasih ke bini, nggak pernah dia ngasih bini uang yang utuh, gajinya nggak pernah, cuma dapat jatah dia Mbak. Sejak kapan Bu Novi keluarga mengetahui kalau pelaku ini terlibat judi online ya Bu Novi ya? Betul, kalau mungkin bisa dikonfirmasi. Sudah lama sih ya Mbak, cuman mana ya, dia nggak pernah ngeluh yang sampai kayak mana kali, masih bisa di handle-nya, masih bisa dia nyanggupi anaknya, udah dia nggak pernah ngeluh yang berat-berat gitu. Lalu puncaknya ada cekcok masalah apa Bu Novi hingga pelaku ini tega menusuk, menikam korban hingga tewas? Jadi kalau cekcok saya kurang tahu, dan dia setiap pagi pulang ke rumah mertuanya, dia dari mulai raya haji dia sudah di rumah mama. Jadi dia tiap pagi semenjak anak sekolah, setiap pagi dia ngantar anaknya ke sana, ngantar sekolah, nyiapkan sekolah gitu. Jadi kenapa semalam itu kurang tahu, dia pergi ke sana dan suaminya masih di rumah. Tidak ada kata-kata tangga pun, tidak ada cekcok Mbak. Tiba-tiba sudah dia kena tusuk gitu. Saat kejadian anak dari korban ini berada di mana Bu Novi? Yang dua udah pergi sekolah, yang nomor 3 masih tidur, dan yang nomor 4 katanya dia nampak Mbak di depan anak itu, mama dicuci pakai pisau katanya. Pihak keluarga mengetahui kondisi korban ini dari tetangga atau bagaimana Bu Novi? Mungkin bisa diceritakan. Dari tetangga Mbak, dari tetangga, dia di sana nelpon adik ipar saya, dan saya ditelepon adik ipar, saya lah yang ke rumah sakit Pasatria. Sampai di sana udah adik saya udah nggak ada Mbak. Baik Bu Novi, mungkin harapan dari pihak keluarga atas kasus ini seperti apa Bu Novi? Harapan saya kepada Panglima TNI, mohon bantuan keadilan untuk kami. Mohon bantuan anaknya yang 4 yang masih kecil-kecil. Baik, terima kasih Bu Novi atas waktunya. Kami sekali lagi mengucapkan ikut berbela sungkawa atas kepergian adik dari Bu Novi. Selamat pagi Bu Novi.